semua yang Tuhan sudah kerjakan itu mengalahkan kuasa kegelapan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita bergembira dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab oleh darah anak domba dan kesaksian kita, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Oh haleluya Tuhan. Karena telah dilemparkannya, apa saudara? Haleluya, katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, Allah kita dahsyat. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang amin. Keselamatan dan kuasa. Haleluya. Amin. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan haleluya. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Oh, iblis dikalahkan. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak. Katakan sama-sama, katakan domba. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Di nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali bersama-sama akan mengikuti program belajar bareng Kitab Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya Pendeta Yeses Yombing dari GPK Wonosobo. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan.
Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan untuk merenungkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mengampuni Tuhan seluruh kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai di episode yang ke-61 yang saya berikan judul Tuntunan Tuhan Nyata Bagi Kita. Tuntunan Tuhan nyata bagi kita. Di waktu yang lalu, kita melihat bagaimana kematian dan penguburan Sarah ini menjadi satu hal yang mewarnai kehidupan Abraham. Tentu bukan hanya Abraham, tetapi juga anaknya Ishak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, Abraham dilanda kesedihan. Abraham mengalami perkabungan dan dia juga di sisi lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap bertanggung jawab ketika Sarah istrinya meninggal. Dia membeli tanah karena dia statusnya sebagai pendatang di tanah Kanaan dari orang-orang Het waktu itu, dari Bani Het. Ini menandakan satu hal bahwa Abraham dia bukan hanya seorang yang beriman kepada Tuhan, bukan hanya seorang yang melakukan kehendak Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia juga mengasihi sesamanya, manusia, termasuk istrinya. Dan kita melihat hidup kita pun sebagai pendatang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan katakan, suatu saat kita akan kembali kepada pencipta kita, kembali ke rumah kita di kerajaan surga, di rumah Bapa yang mulia. Itu sebabnya jangan hidup hanya tentang dunia ini saja, membangun kerajaan di bumi ini saja, seakan-akan tidak akan kembali ke surga. Tapi dalam segala kesibukan kita selalu ingat bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Bapa di surga. Sepeninggal Sarah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada satu pergumulan yang dialami oleh Abraham sebagai orang tua, yaitu mencarikan pasangan bagi Ishak, anaknya. Kita melihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-24, kita akan membaca cukup banyak ayat. Kejadian pasal 24 mulai ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Kemudian, tetapi engkau harus pergi, ayat yang keempat, tapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu.
Sampai di sini kita baca, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau kita yang sudah punya anak yang dewasa, yang belum pernah menikah, yang belum menikah, dan dia sudah berumur, ada satu pergumulan dari para orang tua tentang anak-anaknya. Demikian juga mungkin Bapak Ibu sekalian sedang mengalami pergumulan itu. Bagaimana untuk mencarikan pasangan bagi anak-anak. Dan seperti apa pasangan itu? Kita melihat Abraham punya pergumulan, yaitu anak itu tidak boleh dari antara orang Kanaan, negeri yang dia tempati saat ini, karena mereka menyembah berhala. Inilah pergumulan seorang Abraham. Dan kita melihat Abraham memberikan pesan kepada seorang hambanya, dikatakan hamba yang paling tua, untuk ke negeri asalnya. Ke negeri asalnya untuk mencarikan seorang istri buat Ishak, anaknya. Alkitab tidak mencatat mengapa secara eksplisit Abraham menginginkan hal ini. Mungkin karena sudah kenal dengan budaya yang dibawa oleh Abraham. Mungkin juga karena hal-hal lain. Kita tidak diterangkan Alkitab secara mendetail tentang hal itu. Tetapi inilah kerinduan Abraham. Dia ingin orang yang jelas dari mana asalnya. Yang penting bukan dari orang-orang Kanaan waktu itu. Bangsa Kanaan yang terkenal menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pergumulan Abraham. Dan dia percayakan hal ini, mencari pasangan ini untuk seorang hamba yang paling tua, hamba yang dikatakan yang paling dipercayai. Katalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya. Jadi tidak main-main tentang masalah jodoh ini. Mungkin kita punya pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana juga tentang jodoh anak-anak kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus berkonsultasi dengan orang-orang yang kita percaya. Bagaimana kita juga punya satu bagian untuk kita terlibat menentukan siapa yang menjadi pasangan dari anak-anak. Ini yang mungkin dalam zaman sekarang dianggap kuno, dianggap kolot ya. Nasihat orang tua itu penting. Saat kita dekat dengan seseorang, saat kita mungkin menjalin hubungan dengan seseorang, cobalah untuk meminta nasihat dari orang tua. Karena mereka berpengalaman, lebih pengalaman daripada kita. Mereka pernah menjadi anak muda, kita tidak pernah menjadi orang tua. Jadi mereka punya pengalaman, punya pendapat, dan lain sebagainya. Ayat 3 ya, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tapi engkau harus pergi ke negeriku mengambil dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Satu hal yang tidak mudah, permintaan yang tidak mudah dari Abraham. Hamba ini harus mencarikan pasangan bagi Ishak, dan pasangan tersebut harus mau dibawa ke tanah Kanaan. Dan Ishak tidak boleh dibawa ke tanah kelahirannya sendiri, tidak boleh mengikuti istrinya. Ayat 5 ya. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi Abraham minta kepada hambanya untuk mencarikan istri buat Ishak. Istri tersebut berasal dari tanah asal Abraham. Istri tersebut harus mau dibawa ke Kanaan. Dan Ishak tidak boleh kembali ke Kanaan. Ini request dari Abraham. Ya, tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi requestnya Abraham seperti itu, jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu tidak mudah bagi seorang hamba untuk memenuhi permintaan Abraham. Mungkin nanti akan ada wanita yang
mau menjadi istri Ishak, tapi harus di tanahnya sendiri. Mungkin ada yang mau, tapi tidak mau dibawa ke Kanaan dan lain sebagainya. Dan kita lihat apa yang dipergumulkan oleh hamba Abraham ini tertulis dalam Alkitab. Kita melihat lagi di ayat-ayat selanjutnya. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Apa yang dilakukan oleh hamba Abraham ini dikatakan dia meminta, berkata dalam hatinya, kata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Lalu dalam bahasa rohani dia berdoa, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Yang dipikirkan bukan hanya dirinya sendiri tetapi Abraham, tuannya. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kemudian setelah berdoa dia apa? Dia minta tanda. Di sini aku berdiri dekat mata air, anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kalau ada anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan demikian begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Jadi ada doa, ada tanda, permintaan tanda. Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berkatalah, berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya, dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kau timba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu, hamba Abraham itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan menjawab doa serta permintaan tanda dari seorang hamba Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri, dan dalam ketepatan waktunya. Ada doa manusia, permintaan manusia, Tuhan buatlah tujuanku berhasil. Kemudian dia minta tanda dari Tuhan dan Tuhan memberikan tanda itu tepat seperti yang diminta oleh hamba Abraham itu. Datanglah ada gadis, dia menimba air, kemudian hamba Abraham itu berkata, tolong timba buat aku, dan tanda yang diminta oleh hamba itu adalah nanti gadis itu akan berkata, untuk unta-untamu juga akan kuberikan air, akan kutimba air. Dan itulah yang terjadi.
Jadi di sini kita melihat bahwa seorang hamba Abraham tidak hanya minta agar wanita itu memberikan air untuk dia, tetapi juga untuk unta-unta yang bersama dengan hamba itu. Artinya perempuan itu tidak hanya mengerjakan sesuatu tanggung-tanggung, tidak hanya memperhatikan hamba itu, tapi juga dia memperhatikan yang lain, memperhatikan unta-unta itu. Jadi ini satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi permintaan tanda dari hamba Abraham dan Tuhan mengabulkannya. Lalu jawabnya kepadanya, ayat 24, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Ketika Tuhan memberikan jawaban atas doa hamba Abraham ini, dikatakan hamba ini bersukacita, dan dia katakan apa? Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Dia berlutut sujud menyembah Tuhan. Dia bisa merasakan, mengalami betapa nyatanya penyertaan kasih setia Tuhan, bukan hanya kepada Abraham, tetapi kepada dia sendiri. Ayat 28, berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya lah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini kepada Laban. Jawab Laban, silahkan. Jadi sudah dijawab semua doa-doanya hamba Abraham ini, tetapi dia belum menyampaikan apa maksud tujuan kedatangannya. Sebelum dia makan, dia mau menyampaikan pesan itu. Lalu berkatalah, iya aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu, kepada anak-anaknya telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat perjalanan yang kutempuh ini, membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air dari sedikit buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan tuan unta-untamu juga akan kuberi minum.
Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka berpalam di situ. Paginya setelah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang-orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi, dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Abraham, dalam kehidupan hamba Abraham, dalam kehidupan Ishak, dan dalam kehidupan Ribka, istri Ishak. Dari sini kita percaya pertolongan Tuhan datang lewat berbagai macam cara dalam ketetapan waktu Tuhan, ketepatan waktu Tuhan yang luar biasa. Bagian kita apa? Bagian kita ketika ada pergumulan kita berdoa. Dan jika kita perlu minta tanda, mintalah tanda daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Jawaban Tuhan bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Bagian kita adalah tetap percaya pada janji Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka kita selalu percaya bahwa tuntunan Tuhan nyata di dalam segala hal. Kiranya kisah ini Bapak Ibu menjadi berkat untuk kita sekalian. Semakin hari kita semakin percaya di dalam Tuhan. Yesus percaya pada rencananya yang indah, kasihnya yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus mengenal pribadi-Mu. Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami, dan tolong kami untuk terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu Tuhan, mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, belajar hidup dalam rencana-Mu. Tolong kami untuk percaya, mengandalkan Engkau dalam segala hal,
termasuk dalam hal-hal yang tidak kami kuasai Tuhan, dalam hal-hal yang tidak ada dalam jangkauan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firman-Mu, dalam tiap pergumulan kami Engkau yang menolong. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.